There's another universe. Please make some noise. Let me. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabila Nursyifa yang pada kesempatan kali ini mau ngebahas tentang sesuatu yang kelihatannya simple tapi sebenarnya punya impact yang gede banget buat masa depan kita semua, yaitu tentang kebijakan makan siang bergizi. Di kehidupan sehari-hari pasti kita sering banget ketemu orang-orang yang makan tuh asal makan aja, yang penting tuh kenyang, soal gizi mah belakangan. Padahal tubuh dan otak kita tuh butuh bahan bakar yang oke banget buat bisa jalan maksimal. Nah, dari situ penting banget ada kebijakan yang benar-benar support kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar. Karena mereka ini kan the next generation kita. Sekarang kalau kita flashback ke kampanye Papa Prabowo kemarin, salah satu program yang paling ramai dibahas itu adalah soal program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan santri. Program ini super relate sama kebutuhan kita sehari-hari karena faktanya masih banyak banget anak-anak di Indonesia ini yang datang ke sekolah dengan perut kosong atau makan seadanya yang akhirnya itu berpengaruh ke konsentrasi belajar mereka. Karena kalau anak-anak terpenuhi kebutuhan gizinya, mereka itu bisa fokus belajar lebih efektif dan pastinya lebih optimal. Nggak cuman itu aja, kalau program ini jalan terus dan konsisten, efek dominonya tuh lebih luas. Dari penurunan angka stunting, peningkatan kualitas SDM, sampai nanti berujung ke ekonomi nasional yang makin kuat. Tapi yang namanya kebijakan itu kan gak cuma ide doang ya, harus ada implementasi yang rapi. Tantangan di lapangan itu banyak banget, mulai dari logistik, gimana cara ngedistribusiin makanan ke daerah-daerah pelosok, jaga kualitas makanan biar tetap fresh dan bergizi, juga soal pendanaan yang pastinya nggak kecil. Kita ngomongin makan siang buat jutaan anak, bukan sekedar catering arisan. Jadi program kayak gini tuh butuh perencanaan yang solid banget. Pemerintah harus kerja bareng semua pihak seperti petani lokal, sekolah, ahli gizi, bahkan mungkin komunitas-komunitas yang concern sama isu pangan sehat. Selain soal teknis, yang juga nggak kalah penting itu soal edukasi, karena sejujurnya makan sehat itu mindset, bukan cuman pilihan menu. Kalau anak-anak cuman dikasih makanan-makanan sehat tapi nggak ngerti kenapa itu penting, lama-lama bakal balik lagi ke junk food yang kalau dikasih pilihan gitu. Jadi harus ada juga gerakan edukasi gizi yang keren, fun, dan deket sama dunia mereka. Misal bikin konten seru di TikTok soal pentingnya makan buah, atau campaign di Instagram tentang lunchbox sehat. Kalau perlu ajak influencer atau content creator yang relate sama Gen Z dan Alpha untuk spread the message. Karena kita tahu sekarang yang ngomong itu harus sefrekuensi sama audiensnya biar pesannya itu nyampe. Nah, selain ngebahas soal anak sekolah, program makan siang bergizi ini juga relevan banget buat para pekerja. Banyak dari kita yang saking sibuknya asal makan siang doang itu kayak mie instan, kopi doang, bahkan kadang nggak makan siang gitu. Padahal makan siang bergizi itu beneran bisa boost produktivitas dan jaga kesehatan jangka panjang. Makanya aku ngerasa kebijakan ini tuh bukan cuma perlu di sekolah, tapi bisa banget dikembangin di dunia kerja, mungkin lewat program subsidi makan siang sehat di kantor-kantor, atau minimal campaign kesadaran tentang pentingnya lunch break yang berkualitas. Terus selain dari sisi kesehatan, ada impact keren lainnya juga kalau kebijakan ini jalan, kayak ekonomi lokal bakal ikut naik. Bayangin aja kalau bahan baku makan siang ini itu diprioritasin beli dari petani lokal, peternak lokal, bahkan UMKM lokal. Jadi selain anak-anaknya sehat, para pelaku usaha kecil ini juga makin kuat. Cuman ya kita juga harus realistis
sebagus apapun rencana di atas kertas, itu tetap butuh komitmen jangka panjang, transparansi, dan evaluasi rutin. Gak bisa program ini tuh cuman rame pas kampanye terus setelah itu kendor. Harus ada check and balance, harus ada audit, harus ada laporan progres yang bisa diakses publik, karena program kayak gini tuh efeknya bakal panjang banget dan sayang banget kalau tengah jalan malah mandek karena kurang pengawasan atau pengelolaan yang kurang niat. Selain ngebahas soal manfaat buat anak-anak dan ekonomi lokal, kita juga perlu banget mikirin efek sosial jangka panjang dari kebijakan makan siang bergizi ini. Jadi gini, kalau akses makanan sehat jadi lebih merata lewat program kayak gini, otomatis kita juga pelan-pelan bisa mengurangi ketimpangan sosial, karena jujur aja saat ini masih banyak anak-anak di daerah pelosok yang makan cuma sekali sehari, itu pun nggak tentu gizinya cukup. Di sisi lain, anak-anak di kota besar bisa makan apa aja yang mereka mau. Nah, lewat program makan siang bergizi yang diadakan secara nasional, gap antara yang mampu dan yang kurang mampu itu bisa dipersempit. Semua anak tanpa peduli latar belakang ekonomi mereka punya kesempatan yang sama buat tumbuh sehat dan kuat. Ini tuh bukan cuma soal makanan doang, tapi soal social justice juga. Terus dari sisi kesehatan masyarakat, dampak jangka panjang juga keren banget kalau anak-anak ini terbiasa makan sehat sejak kecil. Kedepannya angka penyakit degeneratif kayak jantung, diabetes, obesitas itu bisa turun drastis. Beban biaya kesehatan negara juga jadi lebih ringan karena apa? Karena ya orang-orangnya sehat dari kecil gitu. Jadi program ini tuh bisa dibilang bukan cuma investasi di bidang pendidikan atau kesejahteraan sosial aja, tapi juga investasi di sektor kesehatan. Bayangin aja kalau negara nggak perlu keluar banyak biaya buat pengobatan penyakit yang sebenarnya itu bisa dicegah lewat pola makan yang benar sejak dini gitu. Terus ngomongin soal implementasi, harus diakuin juga kalau kolaborasi sama sektor swasta itu penting banget. Nggak bisa semua itu dibebanin ke pemerintah doang. Misalnya perusahaan-perusahaan bisa dilibatkan lewat program CSR. Mereka itu buat support logistik, edukasi gizi, atau bahkan inovasi teknologi kayak aplikasi monitoring gizi anak-anak gitu. Karena teknologi sekarang kan udah canggih, masa kita nggak manfaatin gitu kan. Misal bisa ada aplikasi yang ngelacak asupan makan anak tiap hari, atau aplikasi buat orang tua dan guru buat cek kualitas makan siang yang udah disediain gitu. Selain itu, soal menu makanannya juga perlu inovasi. Jangan cuma standar kayak nasi, ayam, sayur terus menerus gitu kan, pasti bakal bosen. Karena jujur aja anak-anak itu bakal bosen banget kalau cuma kayak gitu doang. Harus ada rotasi menu yang kreatif yang tetap sesuai standar gizi tapi juga menarik buat anak-anak. Contohnya itu bisa bikin burger sehat dari tempe, terus spaghetti sayur, atau sushi roll yang isinya tuh sayuran-sayuran lokal. Dengan menu yang kekinian dan variatif itu, anak-anak tuh jadi lebih semangat makan, gak berasa dipaksa sehat, dan gak gampang bosen juga, malah enjoy gitu. Terus satu hal lagi yang menurut aku penting dan kadang suka dilupain soal pelibatan komunitas lokal. Jadi alih-alih semua makanan itu disiapin dari pusat. Kenapa gak ajak komunitas lokal buat terlibat langsung? Misalnya itu di daerah-daerah bisa kerja sama ibu-ibu PKK, koperasi lokal, atau petani-petani sekitar buat produksi dan distribusi makanan sehat. Selain mempercepat proses distribusi, ini juga memperkuat ekonomi lokal dan bikin sense of belonging di masyarakat. Mereka bakal ngerasa, wah ini program kita tuh bareng-bareng, bukan cuma program pemerintah yang jauh dan kerasa formalitas doang. Terus kalau ditanya apakah program ini tuh punya potensi buat gagal,
pasti jawabannya iya, pasti ada gitu. Tapi bukan berarti kita tuh malah pesimis. Justru kita harus belajar dari banyak contoh negara lain yang udah jalanin program sejenis ini. Misal Jepang punya sistem makan siang sekolah yang super rapi dan disiplin. Bahkan anak-anak diajarin buat menghargai makanan dan memahami pentingnya gizi sejak kecil. Kita bisa adaptasi model kayak gitu, tetapi tentu disesuaikan sama karakter budaya Indonesia yang lebih beragam. Ininya tuh program makan siang bergizi ini kalau mau berhasil tuh harus dipandang sebagai proyek jangka panjang, kayak maraton bukan sprint. Harus sabar, konsisten, evaluasi berkala, dan terbuka sama feedback dari lapangan. Yang paling penting itu semua elemen masyarakat itu diajak join bareng, bukan cuma sekedar penerimaan manfaat aja. Harus ada rasa memiliki dari semua pihak, pemerintah, sekolah, orang tua, komunitas, swasta, dan bahkan anak-anak itu sendiri. Menurut aku, kebijakan makan siang bergizi ini terutama yang didorong sama Pak Prabowo lewat program makan siang gratis adalah langkah besar yang super strategis buat masa depan Indonesia. Kita semua punya peran masing-masing untuk dukung, kawal, dan pastikan program ini tuh beneran memberikan manfaat yang maksimal. Karena kalau kita ciptain generasi yang sehat dan cerdas dari sekarang, masa depan Indonesia bakal terang banget. Nah, oke, segitu dulu pembahasan kali ini dari aku. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa.